Ya mungkin kami cuma satu jalan, ya lain-lain kami akan tutup cuma jalan begitu. Jadi satu pintu, gitu aja Pak. Diancam ya apa? Setiap tahun kami diancam. Pak, Jalan akan nggak ada tiap tahun kapan? Baru kemarin. Sekolah berdiri tapi di mana sekolah berdirinya? Di mana kamu tuh sekolah berdiri? Lihat tuh Nah, tapi di mana? Kamu tuh sekolah berdiri. Kamu yang gila. Ada, kita udah ada. Oh, kamu nggak ada di sini, saya sudah di sini. Kasih tahu, ini masalah iuran bukan masalah warga, masalah iuran yang nggak cocok, wis. Iya, tapi kan sekarang masalah kemacetan juga ini, Pak. Kenapa? Kemacetan, Pak. Kalau macet bisa diatur. Sekarang saya juga bisa keras, kalau zaman ngotot dulu. Kalau macet bisa diatur. Coba aja. Ini jalan-jalan umum, bukan jalannya warga. Pak, di sini Pak ada Pak 2 sekolah. SDN Negeri Banjar Sabrangan sama SDN Negeri Kelampis. Di dalam Tapi sini. tidak pernah kami tarik iuran Tidak atau pernah kami kamu tarikan ini tidak pernah macet karena orang-orang tidak punya. Itu masalahnya. Iya, bukan dengan satu mobil satu mobil. Diskriminasi, Pak. Diskriminasi. Oh, ada diskriminasi. Diskriminasi, Pak. Tidak ada orang. Kalian yang begitu. Kita lembaga Silakan, Bapak dulu. 2 menit Pak ya, 2 menit. Ya, saya dari Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia, saya Abraham Pelokila. Yang pertama bahwa kalau teman-teman masih ada formasinya, kalau kami tidak ada formasinya sama sekali, Pak. Saya contohkan Jawa Barat itu kosong, Pak, untuk guru pendidikan agama Kristen. Banten sampai hari ini gurunya semua yang agama Kristen itu, Pak, semua volunteer tanpa gaji, Pak. Satu daerah di Cianjur, daerah Kristen itu, anak-anaknya 100%, hampir 90 sampai 100% Kristen, tidak diizinkan guru agama yang beragama Kristen ataupun ASN beragama Kristen untuk mengajar. Bali tidak pernah mengajukan formasi untuk guru pendidikan agama Kristen, Pak. Dan banyak daerah Pekanbaru Sebentar Pak, ada suratnya nggak tidak mengizinkan? Itu kan pengajuannya kan dari Pemda, Pak. Formasi. Nah, mereka tidak buka formasi, Pak. Tidak buka formasi dari 21, 22, 23 sampai hari ini. Dan di DKI Jakarta ada 45 guru yang sudah lulus tapi tanpa penempatan. Padahal mereka sudah jadi guru di tiap-tiap sekolah. Dan kami merasa bahwa begini, Pak. Jangan sampai gereja itu banyak mengalami persekusi. Jangan sampai pendidikan juga begitu, Pak. Ini pendidikan agama. Ini belum ngomong tentang yang Katolik, yang Buddha dan Hindu. Dan penghayat kepercayaan. Nah, karena itu seperti Jawa Tengah, kemudian Jogja, Jawa Timur dan sebagainya, kami melihat bahwa terjadi hal-hal yang tidak begitunya, seperti ada penahanan atau pembatasan di provinsi-provinsi tertentu. Saya kasih contoh Depok itu, Pak. Depok sampai hari ini satu formasi pun tidak dimunculkan. Itu orang Batak banyak putusannya, Pak. Bekasi 1.500 formasi kemarin itu, tidak satu pun orang Kristen, guru agama Kristen, Pak. Tetapi di situ kan orang Batak kebanyakan, Pak. Maksudnya Dan begini Pak, maksudnya guru agama Kristen itu bukan tidak orang... ada dimunculkan formasi untuk masuk. Sementara formasi ada. Formasi ada, buat PAI 1.500 Bekasi, Pak. Formasi ada, tetapi tidak dimunculkan. PAK pun tidak. Sementara itu dibutuhkan. Sangat butuh, Pak. Bagaimana gereja HKBP di sana banyak-banyak, mahasiswa Kristen tuh banyak sana, Pak. Sehingga begini, maksud kami bahwa ini bisa disampaikan ke Kemenpan RB untuk mendorong pemerintah daerah agar menaruh perhatian yang sama. Karena saya pikir bahwa jangan sampai di bidang pendidikan terjadi hal-hal seperti begini. Jadi begini Pak, begini saya harus luruskan. Jadi jangan melulu kita fokus ke Kemenpan RB, Pak. Ini menyangkut lintas KL, Pak. Kementerian lembaga. Nah, kalau guru agama saya kira Kementerian Agama. Nah, Izin, kalau Pak. Bapak sudah bikin surat ke Kementerian Agama, tolong suratnya ke kami, Pak. Izin Pak, kami sudah ke Komisi 8, Komisi 10 sudah. Jadi gini Pak, untuk formasi P3K itu domainnya pemerintah daerah, bukan Kementerian Agama lagi. Kementerian Agama sama hari ini cuman mengurus tentang sertifikasinya, PPG-nya, sertifikasinya. Selain itu semua sudah ada di bawah Kementerian Pendidikan, yaitu di dinas atau di sudin dan sebagainya. Jadi untuk pengangkatan untuk formasi ini diajukan oleh BKD provinsi, Pak, atau kota ataupun kabupaten. Nah, yang mempersulit BKD. Ya, kita tidak tahu siapa yang mempersulit, tapi yang jelas bahwa tidak dibuka formasinya.
Banten itu Pak sampai hari ini Pak. Saya kemarin ketemu sama, karena mereka persoalannya gitu, pengawasnya datang, kita ngomong, itu hampir semua sekolah yang ada anak-anak Kristennya itu Pak, guru terpaksa dari luar datang volunteer tanpa gaji Pak. Karena mau supaya begini, bahwa anak-anak Kristen situ tetap ada pendidikan agamanya. Karena kalau kita ngomong pendidikan agama semenjak tahun 2003, ya, kesepakatan bahwa minimal 15 anak dalam satu sekolah harus ada guru agama dengan sesuai dengan agamanya, berarti sudah wajib pemerintah menghadirkan guru. Permendiknasnya juga demikian. Ada berbagai pergub atau perda juga demikian. Nah karena itu kami mendorong agar Komisi 2 mendorong Perkemenpan RB dan kemudian Kemendagri untuk menyampaikan kepada beberapa daerah atau provinsi ini, khususnya Jawa Barat, Banten, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, kemudian Pekanbaru, dan beberapa daerah lagi, Padang. Dan kami berharap bahwa kehadiran pendidikan di Indonesia itu bagi semua golongan masyarakat. Tidak boleh pandang bulu. Ya, begini Terima Pak, kasih. supaya kalian punya dasar, tolong bikin surat resmi ke Komisi 2. Baik, siap Pak Ketua. Ya, karena Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan itulah yang terjadi di negeri kita, dan kita bisa melihat sendiri ya, memperhatikan keadaan negeri kita yang dimana keadilan itu semakin jauh dari seluruh rakyat Indonesia. Nah teman-teman, karena kita sudah melihat di beberapa waktu yang lalu yang dimana bukan hanya gereja saja yang dipersekusi, yang dicari-cari masalahnya, melainkan juga sudah mulai mereka cari-cari masalah dengan pendidikan kekristenan, sekolah-sekolah Kristen. Dan inilah yang kita saksikan tadi dari awal video, di mana sekolah swasta, sekolah Petra yang berada di Surabaya, itu ada penutupan jalan dikarenakan ada dugaan kenaikan iuran yang diminta oleh pihak RW RT. Nah teman-teman, kita bisa melihat kasusnya dan kita bisa membaca dari artikel yang dimuat oleh CNN Indonesia, yang dimana di sana pengelolaan sekolah swasta yakni SMP dan SMA Petra di Surabaya berseteru dengan warga Minyar, Mulyorejo, Surabaya. Hal itu dipicu karena sekolah menolak kenaikan iuran keamanan yang diminta pihak RW setempat. Warga bahkan sampai menutup satu-satunya akses jalan menuju sekolah. Permasalahan itu ditengahi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan sempat viral di media sosial. Dan Armuji ini mengatakan permasalahan tersebut bermula saat pihak sekolah di Jalan Minyar, Tirtosai, Mulyorejo melaporkan pungutan iuran keamanan di lingkungan setempat yang terus naik. Pihak sekolah mengaku keberatan karena harus membayar iuran dari semula itu 25 juta naik jadi 32 juta dan terus bertambah jadi 35 juta per bulan. Ngeri teman-teman ya. Nah, kemudian awalnya dari 25 juta per bulan naik ke 32 juta hingga 35 juta, sekolah nggak mau. Keberatan, kata Armuji saat dikonfirmasi pada Jumat ya, tanggal 2 bulan 8. Nah teman-teman, Armuji mengatakan pihak RW menyebut iuran tersebut digunakan untuk membayar gaji satpam yang berjaga di lingkungan setempat. Namun sekolah mengeluh tak pernah mendapat transparansi atau pertanggungjawaban. Pihak sekolah audit sendiri ya. Pihak sekolah audit sendiri iurannya buat bayar 30 satpam. Satpamnya gajinya cuma 2,5 juta. Terus itu kali 30 hasilnya cuma berapa? Sisanya masih banyak uangnya, ujarnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sekolah Petra diminta membayar uang keamanan kepada bendahara keamanan yang ditunjuk oleh pihak RW. Ada 3 RW yang berada di sekitar sekolah Petra. Masing-masing RW saat ini membayar 32 juta per bulan. Iuran ini
hendak dinaikkan menjadi 35 juta per bulan. Sekolah Petra ini dianggap sama seperti RW sehingga diwajibkan ikut membayar iuran keamanan. Meskipun sekolah Petra terletak di salah satu RW, setiap bulan bendahara keamanan memperoleh uang dari 3 RW dan pihak sekolah. Sekolah pun saat ini membayar 32 juta per bulan. Uang yang diperoleh bendahara keamanan lingkungan mencapai ratusan juta rupiah. Uang tersebut digunakan untuk menggaji 30 petugas keamanan masing-masing rupiah 2.500.000. Sisa uang yang diperoleh bendahara keamanan tiap bulan inilah yang disebut tidak pernah dipertanggungjawabkan. Kini polemik muncul ketika pihak keamanan hendak menaikkan iuran menjadi 35 juta rupiah. Armuji sudah mendapatkan penjelasan dari masing-masing pihak. Warga juga beralasan kenaikan iuran itu karena sekolah dianggap jadi biang kemacetan. Ia menyimpulkan perseteruan itu dipicu oleh nilai iuran yang tak cocok antar pihak. Saya ngomong kalau iuran cocok nggak ada alasan macet, tapi kalau nilai iuran nggak cocok dikatakan macet. Itu juga jalan umum, bukan milik perorangan, karena sudah jadi fasilitas umumnya Pemkot, kata dia. Karena belum menemukan kata sepakat, Armuji mempersilahkan sekolah maupun warga untuk menyelesaikan kasus ini dengan mekanisme hukum. Belum ada pernyataan dari pihak sekolah dan RW setempat. CNN Indonesia masih berupaya menghubungi dua belah pihak terkait masalah itu. Nah, jadi itulah kasus atau itulah permasalahan antara pihak warga dengan pihak sekolah swasta yang dimana itu merupakan milik Kristen teman-temannya. Dan inilah cara mereka melakukan diskriminasi atau menutup secara pelan-pelan pendidikan Kristen, dan kiranya keadilan bagi sosial seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih.